Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas tutorial pembuatan profil menggunakan software CorelDRAW. Jadi data yang diperlukan untuk membuat profil yang pertama yaitu ada tebal, kemudian zaman, kala, formasi, satuan batuan, litologi, pemerian atau deskripsi litologi, foto lapisan, dan lingkungan pengendapan. Nah, kemudian data yang teman-teman dapatkan yaitu berupa PDF. Untuk mengedit atau membuka menggunakan Corel itu kita harus mengconvert. Caranya kita klik kanan di file yang kita dapatkan, terus open with, dan akan muncul CorelDRAW. Tinggal diklik aja. Nah, yang ini yang import text as, kita pilih text. Kemudian ini cancel aja, cancel, oke. Nah, saat mengconvert file PDF ke Corel emang terkadang akan hancur atau dia berantakan. Jadi di sini saya sudah menyiapkan file Corel yang udah dirapihin, itu yang ini. Nah, jadi tinggal diedit atau diganti isinya. Oke, pertama-tama untuk file ini itu ada ukurannya, yang mana yang bagian luar ini itu ukuran kertasnya yang bisa diubah-ubah. Di bagian atas ini ada ukuran panjang dan lebar kertasnya, masih berupa satuan inci. Bisa kita ubah satuannya di sini. Misalnya kita pilih cm. Kemudian karena ini udah ada kotakan grid bagian luarnya, ini kita geser aja biar lebih mudah ngeditnya. Oke. Yang pertama yang kita lakukan di bagian atas itu ada daerah, lokasi, dan skala. Untuk mengisinya kita klik yang text tool ini. Terus kita tinggal klik di bagian mana yang mau diisi. Misal ini kita isi daerahnya Gunung Kidul. Terus di lokasinya kita isinya misal Kalingalang. Terus skalanya ini menyesuaikan ke data teman-teman, tapi di sini saya akan menggunakan skala 1:1 aja. Satu banding 1. Oke, selanjutnya kita isi bagian bawah, itu tanggal, diukur dan digambar oleh dan diperiksa oleh. Ini bisa dua cara, bisa kita tinggal copy paste aja teks yang udah ada, terus tinggal kita tarik ke bawah dan diisi, atau kita buat teks baru dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu text tool. Kita klik bebas dimanapun dan tinggal diisi. Misal tanggalnya adalah 18 April 2026. Untuk menyesuaikan ukuran dan fontnya tinggal kita blok, terus kita ubah di sini ada pilihan font, dan ukurannya bisa pilih sesuai ketentuan atau mau dikecilin manual sesuai ukuran kotak yang teman-teman dapatkan. Kayak gini, misal ditarik-tarik seperti ini. Ini saya pilih yang 12 aja. Terus selanjutnya kita isi yang sama dengan cara yang sama di bagian kanannya. Ini saya copy paste aja biar cepet. Terus ini diperiksa olehnya kita buat strip dulu. Nah, untuk mengcopy atau menggeser hasil kopian teman-teman biar rapi, itu kita sambil mencet shift. Jadi misal nih kita mau geser ini ke kanan, jadi kita sambil ditahan dan diklik shift dan digeser. Jadi dia nggak kegeser atas bawah atau berantakan, karena kalau kita geser biasa kan kayak gini. Nah, biar dia rapi itu kita geser ke kiri kanannya sambil pencet shift. Begitu juga kalau mau ke atas, sambil ditarik sambil dipencet shift, kayak gitu. Kemudian kita lanjut ke struktur sedimen. Nah, sebelum membuat profil itu kita membutuhkan data berupa litologi yang kita dapatkan, baik dari yang tadi sudah saya sebutkan, ada tebal, zaman, kala, formasi, dan lain-lain. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data profil berupa 3 lapisan batuan. Di sini yang pertama ada lapisan pertama itu batu pasir, yang kedua batu lempung, dan ketiga batu lanau dengan struktur semuanya adalah perlapisan sejajar atau parallel bedding. Nah, tadi kan kita melihat struktur sedimen yang paling kiri, makanya kita lihat dulu di data strukturnya yaitu parallel bedding atau perlapisan sejajar. Kemudian untuk simbol litologinya kita ada batu pasir, batu lempung, dan batu lanau, dan warnanya menyesuaikan. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah membuat kotakan litologi atau kotakan keterangannya dengan ketentuan 2:1. Cara membuatnya kita klik rectangle tool di bagian kiri, kita tarik aja bebas dulu. Nah, kemudian ukurannya kita sesuaikan dengan perbandingan yang sesuai ketentuan, yaitu 2:1. Jadi panjangnya 2 dan tingginya 1. Nah, ini tinggal disesuaikan aja letaknya mau di mana. Nah, kemudian karena si simbol ini kita ada 3 tadinya, kita tinggal buat
kotak ini menjadi 3, tinggal di copy paste aja. Terus si warnanya juga ada 3 karena litologinya ada 3. Kemudian kita isi kotakan si struktur sedimen dengan struktur yang kita dapatkan, yaitu tadi perlapisan sejajar atau parallel bedding. Kita isi dulu namanya sekalian, perlapisan sejajar. Terus fontnya kita ganti jadi Times New Roman. Ini kita kecilkan, nah kurang lebih misal segini, besar itu. Nah terus ini tinggal kita copy teksnya biar lebih cepat, dan tinggal diganti nih keterangannya di simbol litologi. Yang di atas itu kita membuat batu pasir misal, terus yang di tengah itu kita misal membuat batu lanau, yang di bagian bawah itu kita membuat batu lempung. Kemudian yang di warnanya tinggal kita copy aja bagian ini karena sama keterangannya. Nah kemudian kita isi nih bagian struktur sedimen, dimana parallel bedding itu kan berarti dia menunjukkan perlapisan yang tebalnya di atas 1 cm. Jadi cara membuatnya, kita buat garis lurus horizontal menggunakan freehand tool, tapi kita pilih yang bukan yang freehand, kita klik segitiga kecil di bawahnya, kita pilih yang 2 point line. Nah biar garisnya itu lurus atau horizontal sempurna, kita sambil nahan garisnya sambil di shift. Jadi kita klik dan di shift, karena kalau nggak di shift nanti dia bisa garis kayak gini. Jadi kita harus sambil klik shift. Oke, kurang lebih kayak gini. Nah kita duplikatkan atau kita buat garis ini menjadi banyak, bebas mau ke atas atau ke bawah, dengan Ctrl C dan Ctrl V copy paste. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih gampang dan lebih cepat, yaitu kita klik objeknya, terus kita klik Ctrl F, kita pilih tanda tambah, kita pilih step and repeat, kita klik objeknya lagi kalau belum klik tadinya. Terus nih kita mau merepeat atau menambahkan, mengulang si objek ini seberapa banyak dan seberapa jaraknya, ke atas, ke bawah, atau ke kiri, ke kanan. Karena tadi kita mau menambahkan ke bawah atau ke atas, kita pilih yang vertical settingnya, kita buat spacing between object. Kalau kita mau mengubah atau menambahkan objeknya ke kiri, ke kanan, kita pilih yang horizontal settingnya, yang spacing between object. Karena ini yang vertikal, makanya ininya buat no offset, yang bawahnya spacing between object. Distance-nya kita menyesuaikan jarak antar objeknya yang mau teman-teman buat. Misalnya ini kita buat 1 cm. Terus ini kita mau buat direksinya ke bawah atau ke atas, terserah teman-teman. Dan number of copies-nya itu seberapa banyak objeknya mau di copy, kita buat 10. Dan tinggal di apply. Nah kurang lebih seperti ini misal. Nah kemudian tinggal kita masukkan si objek ini ke dalam kotakan struktur sedimen dengan cara kita blok, kita klik kanan di bagian objeknya. Ini sebelumnya udah saya copy paste biar masih kesimpan. Power clip inside, dan kita klik ke perlapisan sejajar kotaknya ini. Nah kenapa tadi saya copy paste dulu, biar di bagian sini masih kesimpan, yang masuk ke sini cuman hasil kopiannya. Terus di bagian kotak ini kita bisa edit, menyesuaikan ke keinginan teman-teman. Bisa klik di sini edit, atau diklik kanan dan di edit power clip. Kita bisa menyesuaikan ukuran si garis-garisnya ini mau seberapa, tergantung kebutuhan teman-teman. Misal saya mau buat segini, kurang kayak tadi aja deh. Nah misal begini aja deh, ini udah menunjukkan perlapisan sejajar misalkan. Terus simbol litologi kita buat dengan cara yang sama nih, pakai step and repeat juga, tapi membuat simbol litologi. Yang pertama kita buat batu pasir, yaitu dengan yang bulat, karena batu pasir buat bulat, dengan cara klik yang tool ini, ellipse tool. Ini kita buat lingkaran. Buat lingkarannya biar sempurna, itu kita tinggal ganti aja si dimensinya menjadi sama, jadi dia nanti akan bulat sempurna. Terus kita tinggal isi warnanya jadi hitam. Nah kalau teman-teman mau ganti warna, itu kalau kita di mouse atau di touchpad, itu kalau kita klik kiri, itu dia akan mengisi bagian dalam objek. Kalau kita klik kanan, itu akan mengisi warna di outline-nya. Jadi misal nih, di sini saya mau isi dalamnya menjadi warna hijau, klik kiri. Tapi kalau mau outline-nya yang berwarna merah, kita klik kanan. Nah seperti itu. Jadi karena ini mau hitam semua, jadi klik kiri, klik kanan di warna hitam. Ukurannya tinggal kita sesuaikan aja, ini misal mau sekecil ini si batu pasirnya. Terus kita tinggal ini kayaknya kebesaran. Nah tinggal kita step and repeat aja.
Caranya sama kayak yang tadi, step and repeat. Kita pilih, nah karena ini mau menggandakan objeknya ke kanan atau ke kiri atau horizontal, yang ininya yang bagian vertikal kita buat offset, di bagian horizontal kita pilih spacing, nggak kepencet. Nah kita mau gesernya ke kanan nih, misalkan distance-nya 1 cm dan number of copies-nya 10. Nah seperti ini kurang lebih, tinggal kita copy, kita perbanyak jadi versi kedua. Ini sesuai teman-teman aja, serapih mungkin. Nah terus ini tinggal kita step and repeat lagi, tapi yang vertikal, mau dibanyakin gitu. Oh kejauhan 0,7 coba. Oke, kurang lebih kayak gini. Ini tinggal kita masukin nih ke kotak litologi yang udah kita buat. Caranya kita blok, terus tinggal saya copy lagi biar nggak hilang, terus klik kanan power clip inside dan masukin ke kotak litologi. Nah ini tinggal teman-teman edit sesuai dengan kebutuhan, mau sebesar apa si kotak si simbol ini, mau sekecil apa simbol-simbolnya. Ini kita kecilin lagi mungkin. Nah kurang lebih udah seperti ini. Nantinya kita buat yang batu lanau dan batu lempung dengan cara yang sama. Kalau batu lanau itu kan berarti dia strip titik, dan kalau batu lempung strip semua. Kita pertama buat yang batu lempung dulu, kita pilih yang garis lurus dengan 2 point line, terus kita shift juga jangan lupa biar dia lurus. Misal kayak gini aja, kita buat jadi banyak. Misalnya kita tebalin lagi deh 1,5. Ini kita buat jadi banyak tapi maunya ke samping dulu, bebas teman-teman mau kayak gimana. Ini kita buat 10 misal, kita apply, terus tinggal digeser. Aduh malah keikut ya. Kita geser, kita Ctrl C, Ctrl V, kita buat jadi banyak ini si lempungnya. Kita step and repeat, vertikalnya kita buat kebanyakan 5 aja. Oke, ini masih kurang sih. Nah kurang lebih kayak gini, terus kita tinggal kecilin aja. Nah untuk buat yang lanau, karena dia strip titik tinggal kita kolaborasiin aja nih antara ini sama yang pasir. Kita hapus. Nah tinggal diisi sama yang pasir. Nih misal seperti ini, kita banyakin, karena bisa pakai step and repeat juga kalau mau lebih cepat. Ini sekalian aja. Nah terus ini tinggal ini kita geserin dulu, kita perbanyak ke bagian bawah dulu, 1 baris atau 1 sub, baru kita step and repeat kejauhan ya. Coba 0,6. Nah kurang lebih kayak gini lah. Lagi deh. Nah kurang lebih kayak gini, tinggal teman-teman copy paste aja mau seberapa banyak. Nah misal segini udah cukup. Jadi di bagian kirinya si profil itu teman-teman bisa buat banyak simbol-simbol untuk ya arsip aja, disimpan dan biar rapi. Jadi kalau teman-teman ketika mau makai, dia udah ada di bagian kiri kanannya. Terus nih ini tinggal kita masukin aja yang batu lempung. Misal kita power clip inside, masukin ke batu lempung, terus diedit. Misal mau dikecilin, kita kecilin biar masuknya 3 garis. Oke. Nah terus yang batu lanau juga kita mau masukin, tinggal power clip inside dan dimasukin ke simbol. Ini misalkan teman-teman juga mau sekecil apa si simbolnya dan ukuran dari si objek-objek. Nah ini. Terus untuk warna litologi
Kalau batu pasir itu warna kuning, kalau batu lanau itu warna hijau muda, dan kalau batu lempung itu warna hijau tua. Oke, bagian atas udah. Kita lanjut dulu ke bagian kotak yang bawah, pengisian profilnya. Nah, si kotakan profil ini kita akan menyesuaikan dengan data yang kita punya. Makanya si garis kotakan ini bisa dipanjangin sesuai dengan data yang teman-teman punya. Karena di sini kita punya 3 lapisan, jadi kita panjangin dulu sekiranya cukuplah untuk 3 lapisan dengan panjang yang sekian dan skala sekian. Ini kita tinggal klik semuanya dengan cara klik dulu satu, terus di shift dan dipilih semuanya, diklik semuanya, terus ditarik sekiranya teman-teman udah cukup si datanya. Nah, kemudian kita cek nih litologi yang pertama, yaitu batu pasir dengan tebal 5 cm, strukturnya perlapisan sejajar, dan ukuran butirnya pasir halus sama pasir sedang. Karena ini di sini nggak ada struktur seperti graded bedding atau dia menghalus ke atas, makanya kita pakai ukuran butir yang paling besar, yaitu pasir sedang untuk penggambaran di profil. Tapi berbeda lagi kalau misal dia ada penulisan strukturnya graded bedding atau inverse graded bedding. Jadi nanti ukuran butirnya kita buat kayak gradasi garis miring. Jadi karena ini nggak ada, kita buat ukuran butir yang paling besar. Caranya kita isi di bagian struktur sedimen ukuran butir itu kotak dengan ukuran sesuai ukuran butir yang kita dapatkan. Tapi sebelumnya agar lebih rapi, di setiap ukuran butir ini kita tambahkan penggaris yang bisa teman-teman tarik dari sebelah kiri nih, dari atas kalau mau penggaris yang horizontal. Tinggal kita tarik untuk membantu kita membuat ukuran butir sesuai dengan yang kita miliki datanya. Jadi nanti buat patokan aja teman-teman, buat kotakannya rapih atau sesuai apa enggak nih sama ukuran butir yang teman-teman mau buat. Dan segini aja, karena ukuran butir yang dicontoh itu kecil. Ini pasir sedang tadi yang paling besar, kita tinggal buat kotakan kayak yang tadi juga, rectangle tool. Tinggal kita buat kotakan dari garis ini ke pasir sedang nih, berarti segini kurang lebih. Nah, untuk ukuran ini ke bawahnya ini itu mengikuti tebal si lapisannya. Karena di sini lapisannya 5 cm dan di skala yang kita gunakan itu 1:1, makanya di bagian tinggi si kotak ini kita buat 5 cm. Tapi berbeda lagi kalau teman-teman menggunakan skala yang berbeda. Misal teman-teman menggunakan skala 1:2 misalkan dengan ukuran 5 cm ini. Makanya nanti ketika dibuat kotakannya, jadinya nanti di sini bukan 5 cm lagi tapi 5 dibagi 2 karena skalanya 2. Makanya di sini nanti buatnya 2,5 cm. Oke, kita lanjut dulu. Jika udah, kita isi di bagian kiri-kirinya nih, ada tebal, zaman, kala, formasi, dan satuan batuan. Kita lihat di sini, zamannya itu neogen, kalanya miosen, formasinya kebebutak, terus tebalnya 5, satuan batuannya ya udah batu pasir. Ini kita isi. Bebas teman-teman mau copy paste bagian teks yang udah ada ini, tinggal ditarik ke bawah atau membuat ulang. Jadi sini saya buat ulang. Tebalnya tadi 5 cm. Terus fontnya tinggal kita ubah, karena ini masih berbentuk teks horizontal, kita miringkan menjadi 90 derajat di bagian sini, 90. Terus ukurannya tinggal kita sesuaikan sesuai dengan ukuran kotak yang ada. Nih, misal di sini nih 5 cm. Terus teksnya tinggal kita copy paste aja. Karena ini buat template teksnya aja, buat kita ganti-ganti. Nih, terus tadi zaman kalanya neogen, miosen, dan formasi kebebutak. Terus kita tinggal ubah. Neogen, ini miosen, dan formasinya itu kebebutak. Terus satuan batuannya berarti tadi batu pasir. Nah, ini tinggal teman-teman sesuaiin aja udah di tengah si lapisannya atau belum, biar rapi. Terus lakukan hal yang sama ke lapisan-lapisan yang selanjutnya. Yang kedua itu ada batu lempung dan batu lanau. Kita buat kotakannya dulu. Batu lempung itu berarti dia di sini dengan ukuran 10 cm tadi. Nah, terus kita tinggal tarik ke bawah. Ini pastikan rapi si kotak. Kita pastikan kotaknya ini rapi. Terus tinggal buat yang selanjutnya, yaitu batu lanau dengan ukuran 8 cm. Batu lanau itu satu ukuran di atas batu lempung. Kita buat 8 cm.
terus tinggal digeser. Nah, untuk teksnya di bagian kiri itu biar cepat, teman-teman tinggal copy paste saja yang udah ada ini, tinggal di copy paste dan ditarik ke bagian lapisan yang mau teman-teman tambahin keterangan. Nih, di sini kan tebalnya 10, untuk zaman kala formasinya masih sama, tebalnya yang lanau 8, zaman kala formasinya juga masih sama. Nanti tinggal kita ubah nih di sini. Ini berarti 10, terus di sini tadi 8. Nah, karena ketiga lapisan ini berada di zaman kala dan formasi yang sama, ini kita buat satu aja dan kita letakkan di bagian tengah. Jadi yang bagian sini kita nggak usah isi, ini juga nggak usah isi, ini nggak usah diisi. Terus yang satuannya baru kita ganti, yang di tengah tadi batu lempung, terus yang di bagian bawah itu batu lanau. Oke, kalau udah kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, tapi perlu diketahui bahwa ketika teman-teman mengisi bagian zaman, kala, dan formasi, itu teman-teman membutuhkan literatur atau paper-paper yang membahas tentang formasi yang teman-teman dapetin. Jadi nanti ada citasi yang dicantumkan. Misal di formasi Bobotak dalam kurung Surono tahun berapa. Begitu juga untuk zaman dan kalanya. Oke, kita lanjut. Untuk di bagian ini kita hapus dulu penggarisnya agar tidak mengganggu. Untuk di bagian si struktur ini jangan lupa dimasukin juga struktur sedimen yang teman-teman dapetin, karena di sini semuanya struktur sedimennya adalah perlapisan sejajar. Jadi kita tinggal masukin si paralel bedding atau perlapisan sejajar ini ke semua kotakan litologinya. Terus ini tinggal kita copy paste saja, terus tinggal dimasukin juga ini juga di copy paste, terus kita power tab inside dimasuk. Nggak masuk. Nah, ini terus ini juga tinggal dimasukin. Nah, kemudian untuk di setiap batas lapisan itu jangan lupa dikasih garis lurus untuk membatasi lapisannya. Ini 5 cm itu dari mana ke mana, dari sini ke sini berarti, makanya kita kasih batas lapisan. Karena tinggal klik di bagian paling ujung lapisannya, dipencet shift jangan lupa, terus ditarik sampai ujung. Ini tinggal dirapihin sampai ke sini. Begitu juga di setiap batas lapisan kita lakukan hal yang sama sampai ke lapisan yang terakhir. Di bagian bawah juga jangan lupa dikasih batasnya, karena kita nggak tahu batas ini terakhir nih 8 cm, kita nggak tahu sampai mana, makanya kita kasih batasnya seperti ini. Oke, kurang lebih udah seperti ini. Kita lanjut ke ekspresi litologi. Nah, karena ekspresi litologi ini kita membutuhkan kotak yang sama persis seperti yang di bagian kirinya, kita tinggal blok semuanya, terus kita Ctrl C, Ctrl V, copy paste, terus kita tinggal pilih ini mirror horizontally. Kita tinggal klik aja, terus kita tinggal geser. Nah, sampai kurang lebih seperti ini. Di bagian ekspresi ini kita isi simbol litologi dan warna litologi. Jadi karena ini masih ada kotakan si paralelnya, kita hapus dulu aja. Jadi dia akan bentuk silang kayak gini. Kalau teman-teman nggak mau dia ada bentuk silangnya, teman-teman berarti harus mengcopy yang kayak tadi, mengcopy sama mengconvert mengcopy sama memirrorkannya itu sebelum dimasukin si parallel beddingnya. Salah. Nah, ini tinggal dihapus dulu, terus tinggal teman-teman masukin si simbol litologi yang teman-teman dapetin. Yang paling atas tadi ada batu pasir, ini kayaknya kurang panjang, kita tambahin ke atas dulu. Nih, kalau kayak gini, terus tinggal kita masukin aja nih power clip inside ke sini. Nah, kayak gitu. Terus tinggal ini nggak usah diedit, kayaknya udah cukup. Terus yang lempung dulu kita masukin juga ke sini. Nah, udah. Terus yang lanau juga kita masukin power clip inside. Dan jangan lupa teman-teman ganti warna si litologinya ini.
menyesuaikan dengan warna litologi yang udah teman-teman buat di atas. Oke, kurang lebih kayak gini aja. Nggak kelihatan ya kalau ini. Oke, satu aja deh. Nah, ini misal. Terus yang ini jangan lupa dikasih warna kuning, yang ini dikasih warna hijau tua, batu lempung, yang ini dikasih warna hijau muda karena batu danau. Selanjutnya di bagian nomor contoh itu adalah nomor si lapisannya, dimana yang paling atas itu dibuat top atau lapisan 1, yang bawah itu lapisan 3 berarti karena bottom. Nah, kemudian kita tinggal buat nih nomor contohnya. Sebenarnya bebas mau teman-teman buat angka aja, atau biasanya kalau saya seperti ini, buat lingkaran kayak yang tadi buat batu pasir. Kita buat jadi bulat sempurna dulu. Terus untuk isinya itu tinggal diisi kayak tadi. Saya mau isi warnanya itu dalamnya putih, luarnya hitam, dalamnya putih. Terus tinggal ditaruh aja di sebelahnya si lapisan yang mau teman-teman kasih nomor lapisannya. Terus misal nih di sini saya mau kasih dia lapisan nomor 1. Fontnya diubah dulu. Oke, kurang lebih kayak gini nomor 1. Terus lapisan bawahnya itu tinggal disesuaikan aja. Ini lapisan nomor 2, copy paste. Ini lapisan nomor 3. Terus teman-teman tinggal ganti. Oke, kemudian selanjutnya setelah nomor contoh itu ada pemberian atau deskripsi litologi yang teman-teman dapetin atau udah siapin sebelumnya. Kayak yang ini tinggal kita copy aja nih data-datanya ke Corel. Karena sebelumnya kita hanya membuat teks itu berupa garis atau teks biasa ke kanan horizontal, tapi di sini kita membutuhkan teks yang menyesuaikan kotaknya ini. Jadi kita butuh kotakan paragraf atau kotak penulisan yang menyesuaikan ukuran tabel atau kolom yang teman-teman dapetin. Jadi caranya klik yang ini, text tool, terus teman-teman tinggal tarik atau drag aja sampai membuat kotakan yang teman-teman mau. Nah, terus datanya tinggal teman-teman copy aja dari data yang udah kalian siapin. Nah, seperti ini. Kalau dia masih merah seperti ini, berarti ada teks atau tulisan yang masih berada di luar kotakannya ini. Jadi teman-teman bisa geser atau gedein antara kotaknya atau fontnya yang diganti. Kita ubah dulu, misal di sini fontnya kita ganti Times New Roman. Terus karena ini kurang rapi, kita pilih di bagian sini horizontal alignment, kita pilih yang full justify. Nah, terus kotakannya tinggal teman-teman sesuaiin aja ukurannya, kurang lebih seperti ini. Kita lakukan hal yang sama ke setiap lapisan. Jadi teman-teman tinggal copy paste saja si teksnya ini, terus dan kalian ini copy paste aja deskripsinya seperti ini. Terus yang lanau juga sama. Nah, terus kotakannya tinggal dirapihin sebisa mungkin, serapih mungkin ya teman-teman. Kayak misal si tulisan ini tuh di tengah-tengah si lapisannya, jadi biar nggak bingung ketika ada yang membaca. Terus foto lapisan itu kita masukin foto lapisan yang dimana menunjukkan batas antara lapisan yang teman-teman ambil. Jadi misal teman-teman mau ada lapisan 1 dan 2, nah teman-teman tuh ambil fotonya di batas antara 1 dan 2, jadi kelihatan batasnya. Dan nanti waktu ambil sampel di trace juga tuh sampelnya yang mana. Contohnya kayak gini. Nah, ini misal lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3. Kita foto di batasnya, dan di sampelnya pun kita foto ngambilnya di mana. Jadi nanti di sini dibuat keterangan lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3 seperti itu. Jadi kalau kita copy aja, terus kita paste di sini. Ukuran fotonya menyesuaikan dengan kotak yang teman-teman punya. Di sini. Nah, sebelumnya itu kita buat kotak dulu nih. Untuk mengikuti ukuran ini misal segini deh. Nah, terus ini kita masukin ke dalam kotaknya, power clip inside dan dimasukin. Terus biar pas kita buat kotaknya sesuai ukuran foto aja kali. Misal fotonya mau segini. Nah, terus kita buat border atau kotaknya sesuai ukuran, terus digeser dulu si bordernya, power clip inside dan dimasukin si gambarnya gitu. Nah, terus di bagian gambar ini karena kita motonya di batas lapisan, kita tandain nih lapisan mana sih yang 1, yang mana yang 2, yang mana yang 3. Jadi kita masukin nih batas lapisan ini
ke fotonya, tinggal kita edit power clip, kita masukin aja. Nih, tinggal kita edit. Jadi gunanya kita mengedit nomornya ini di bagian dalam atau di edit power clip inside karena biar nggak kegeser-geser gitu si ininya, si nomornya ini. Jadi kita bisa menggeser kalau kita udah klik edit power clip inside. Kalau nggak klik dia nggak bisa kegeser. Nih, kita cuma bisa geser ketika di dalam sini kan. Kalau di luar ini kita nggak bisa geser, kita harus masuk ke dalam. Nih, ini nggak bakal keubah si angkanya gitu, jadi biar rapi. Nah, karena di bagian 1 dan 2 ini menggunakan foto yang sama, jadi ini tinggal kita copy paste saja menggunakan foto yang sama. Terus lakukan hal yang sama dengan foto yang kedua yang menunjukkan batas lapisan antara 2 dan 3. Nah, ini. Jadi teman-teman pastiin ketika mau membuat profil itu ketika memoto litologi itu benar-benar di batas lapisan dan litologinya juga ikut. Jadi bisa di-trace semua nih batas lapisannya. Nanti ada keterangan lapisan sama litologi yang teman-teman ambil. Nih, ini tinggal kita buat kotakan, terus kita power clip insert lagi ke dalam. Power clip insert ke sini. Oke, terus tinggal ditambahin si nomor lapisannya. Ini kita mau pakai yang 23, copy paste, power clip inside masuk ke dalam. Atau tadi bisa juga copy paste terus edit baru di masukin ke sini paste-nya, pastenya. Nah, ini tinggal kita edit aja lapisan 2 yang atas, terus lapisan 3 itu yang bagian nggak ke blok, terus ini kita kesini lapisan 3. Nah, udah nih, udah selesai untuk pemberian dan foto lapisan. Selanjutnya ada lingkungan pengendapan, yaitu darat dan laut. Nah, untuk selanjutnya teman-teman menentukan lingkungan pengendapan itu menggunakan literatur atau paper. Jadi sama juga kayak yang tadi zaman kala formasi, teman-teman butuh citasi yang pasti. Misalnya teman-teman menyesuaikan lingkungan pengendapan itu berdasarkan litologi yang didapat, berdasarkan formasi dan lain-lain. Nanti misal dapatnya lingkungan pengendapan laut dalam menurut siapa dan berapa, seperti itu. Menurut siapa dan tahun berapa, seperti itu. Jadi kita buat misal laut dalam XX 2009. Di sini kita buat 90 biar dia miring atau vertikal. Kita ganti fontnya, kita ganti ukurannya. Terus sudah, tinggal kita masukin sini. Nah, kurang lebih seperti ini profil yang teman-teman dapetin. Kemudian kita lanjut ke bagian atas nih. Di atas ada jenis alas lapisan sama singkatan. Jenis alas lapisan ini menunjukkan kondisi si lapisan yang teman-teman dapat. Kalau tegas itu di bagian sini, yaitu tidak ada bidang erosional. Kalau erosional itu di bagian luar, yang di sini menunjukkan bidang erosional dari lapisan yang teman-teman ambil nantinya. Kalau yang kemenerusan itu kita letakkan di bagian atas dan bawah, di mana kemenerusan ini menunjukkan bahwa di atas dan di bawah lapisan teman-teman yang teman-teman ambil ini masih ada lapisan-lapisan lainnya. Jadi cara membuatnya, yang pertama nih erosional dulu. Misal caranya kita klik yang ini shape tool, tapi di bagian panah kecilnya kita pilih yang smear. Untuk ukurannya itu menyesuaikan teman-teman mau seberapa. Misal di sini kita pakai 1 cm. Terus akan muncul yang bulatan kayak gini, tinggal kita klik di kotak yang mau diubah bidang erosionalnya, tinggal diklik sampai dia muncul titik 4 titik putih-putihnya ini. Tinggal kita geser nih kecil-kecil. Jadi ini menunjukkan si erosional dari lapisan yang teman-teman ambil. Lanjut juga ke sini sampai ada putih-putihnya. Kita lanjut sampai ke lapisan yang terakhir, sampai menunjukkan erosional aja. Nah, kurang lebih seperti itulah. Oke, kemudian kita lanjut ke selanjutnya itu ada kemenerusan. Jadi caranya kita klik yang sama di sini, tapi kita pilih yang raw hand. Terus kita ini ukuran juga menyesuaikan teman-teman, karena ini kekecilan kan. Tuh kekecilan, jadi kita naikin ininya misal jadi 1 cm ya. Nah, misal di sini
tinggal klik sampai dia ada titik putihnya dan tinggal klik lagi sekali lagi di tengah. Nah kurang lebih seperti itu. Terus di bagian bawah, karena ini lebih kecil, ini kita kecilin aja jadi 0,5 ya. Nah seperti itu. Udah nih, udah ada kemenerusan dan sudah ada erosionalnya. Nah biasanya kalau ada yang bagian lancip-lancip ini, kalau saya dirapihin dengan cara di smooth, jadi supaya dia agak rapih aja, jadi dia nggak ada bagian yang lancip-lancip ini. Nah kayak gitu. Nah kurang lebih begini kalau udah dibuat kemenerusan dan erosionalnya. Selanjutnya untuk singkatan, itu teman-teman isi singkatan apa aja yang teman-teman buat. Misalnya di bagian sini kan ada JB jenis batuan, W warna, SS segar, LA lapuk. Bagian yang nggak ada itu nggak usah dibuat. Jadi pastiin semua singkatan yang teman-teman buat di bagian pemberian ataupun dimanapun itu diisi di singkatan. Tidak ada keterangan lah ibaratnya. Kemudian untuk ukuran kotak atau ukuran kertas ini menyesuaikan sama data teman-teman yang seperti yang udah aku bilang di awal tadi. Jadi karena ini kurang nih ukuran kertasnya, jadi teman-teman klik dimanapun, terus tinggal tambahin aja nih ukurannya. Misal di sini kita butuh 50, terus tinggal di blok semuanya, terus kita tarik deh ke atas. Pokoknya sampai serapih mungkin. Nah, terus ini karena berlebih, ini mau kita pendekin karena si kotak atau si garis profilnya ini berlebih, kita pendekin segini misal. Nah ini udah rapi, baru tinggal kita tambahin kotak luarnya atau gridnya. Jadi ini terakhir, makanya tadi dipindahin keluar biar dia nggak ganggu kita waktu mengisi data, dan kita masukinnya juga pas di akhir. Sini tinggal disesuaikan aja sama data teman-teman. Terus ini tinggal nih, ini kita tarik sampai ke paling bawah. Nah ini kurang rapi. Nah yang kurang rapi kayak gini memang harus teman-teman rapihin manual. Jadi kayak satu-satu biar dia benar-benar rapih si garisnya ini. Ini kayak gini kan tadi ini nggak ada kotaknya ya. Nah ini kita rapihin. Ini udah. Nah ini kependekan. Nah kurang lebih seperti ini. Nah udah kurang lebih selesai, tinggal teman-teman rapiin aja sesuai data atau litologi yang teman-teman dapetin. Nah kalau udah selesai seperti ini, teman-teman bisa ekspor atau simpan profil yang udah teman-teman buat. Caranya itu bisa di sini bagian file, terus bisa ekspor atau save as juga bisa. Nah ini save as, terus save as type-nya bisa teman-teman pilih yang PDF ini, terus tinggal disimpan di bagian mana folder yang diinginkan, atau bisa juga ekspor terus penamaannya juga sesuai yang kayak tadi, menyesuaikan teman-teman, atau bisa di sini langsung PDF di bagian atas ini. Nah kalau teman-teman udah nyimpan PDF-nya, nanti yang kesimpan itu cuman yang masuk ke dalam ukuran kertasnya ini aja. Makanya harus dirapiin serapih mungkin biar dia masuk ke dalam kotakan ukuran kertasnya. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.